Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast UM Peternak yang pastinya bersama aku Balkis. Nah, hari ini kita kedatangan dua mahasiswa yang baru aja nih menjalankan program MBKM. Penasaran kan siapa mereka? Yuk kita kenalan. Halo. Hai. Boleh dong teman-teman perkenalin dulu nih nama sama prodi dan semester berapa? Oke, kalau dari saya, perkenalkan nama saya Vanessa Ismi Hidayah, bisa dipanggil Ismi. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia semester 6. Oke, nama saya Salsa Bilaranjani, dipanggil Salsa atau Bella dari Prodi Kesehatan Masyarakat semester 4. Oke, selamat datang nih di Pontianak ya. Berapa bulan kemarin waktu program MBKM ini? Kalau dari saya sendiri di UMI, kurang lebih 3 bulan, Kak. 3 bulan ya? Iya. Kalau Salsa di UMJ sama juga 3 bulan. Oh, 3 bulan. Iya. Berarti masing-masing 3 bulan ya. Nah, untuk di awal nih, tahu dari mana sih program MBKM ini? Kalau dari Prodi Ismi sendiri sih tentunya dari Kaprodi, Prodi khususnya Panitia MBKM, Ibu Hanum dan Pak Hamdil. Oke, Iya. kalau Sasa? Kalau Salsa sama juga dari Kaprodi, dari Dekan, dari Wadik juga, sama ada teman Salsa cutting sih, Kak. Iya. Itu Kak Uni, dia juga yang ngasih tahu Salsa. Terus dari Panitia MBKM juga Pak Hamdil dan Bu Hanum. Oh, berarti itu tuh dapatnya dari grup WhatsApp ya? Iya. Dikasih tahu sama prodi masing-masing. Iya. Oke. Nah, waktu itu Sasa kemana sih pertukarannya? Kalau Salsa di UMJ, Jakarta, iya. Jakarta. Kalau Ismi? Ismi dari UMI, Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Oh, dari Sukabumi. Nah, pasti kalau kita keluar ya dari kota Pontianak nih, pastinya kalau udah keluar beda nih. Ada nggak sih culture shock nih yang kalian hadapi ketika di sana? Beda banget, Kak. Kalau dari Ismi sendiri, kalau di sini kan cuacanya di sana kan dingin, kalau di sini panas. Tentunya pas nyampe di sana itu kita perlu beradaptasi dulu dengan cuaca di sana, karena cuaca di sana rata-rata paling tinggi suhunya 29 derajat. Nah, tentunya mengalami demam ada pas awal-awal. Oke. Terus kalau soal makanan gimana? Kalau soal makanan sama juga di sini enak dicari. Kantinnya juga banyak sampai sore juga. Kalau di Sukabumi ya. Iya. Itu suku apa kalau di Sukabumi? Sunda. Sunda ya. Rata-ratanya Sunda semua. Berarti ada pedasnya nggak sih kalau Sunda itu? Jadi Rata-rata cocok lah ya. Cocok lah apalagi ya. yang pencinta seblak itu kan cocok di sana. Itu kayak asalnya nih asal sebelah. Memang, iya. Kalau transportasi gimana? Transportasi kalau kita keseringan pakai Maxim atau Grab gitu, Kak. Karena jauh dari kampus atau gimana? Kalau mau kemana-mana itu kan pakai Maxim atau Gojek gitu ya kan. Kalau misalnya mau ke kampus itu jalan kaki, Kak. Cuman jalannya turun naik gitu. karena permukimannya emang turun naik kayak atas bawah gitu, Kak. Oh, bukan Kayak di perkotaannya kayak ini. perkotaan, cuma jalannya emang suka permukiman tinggi gitu, Kak. Oke. Kalau Sasa gimana? Kalau Di Sasa- Jakarta. Jakarta mungkin ini sih bahasa sih, Kak, karena kan Jakarta Selatan nih sebenarnya UMJ itu bukan Jakarta Selatan tapi Tangerang Selatan, tapi mepet dikit tuh udah Jaksel. Nah, kita kan tahu nih kalau misalnya bahasa Iya. Jakarta Selatan tuh yang kayak which is segala macam gitu kan, sedangkan kalau misalnya sini kan bener-bener bahasa Melayu toto gitu kan, bahasa kita kan kayak budak-budak gitu. Kalau misalnya kita keceplosan di sana tuh kayak bahasa Upin Ipin ya gitu. Terus makanan juga menurut Salsa kalau misalnya di daerah UMJ itu ada kantin, cuma tuh manis banget gitu. Apa karena mayoritas Jawa ya? Iya, mungkin gitu. Oke. Tapi gimana? So far cocok? Cocok-cocok aja sih kalau Salsa. Kalau lapar mah semua dimakan. Oh iya sih benar. Kalau tempat tinggalnya di mana waktu itu? Kalau Salsa itu di Rusunawa, mahasiswa putri. Ada. Berarti nggak terlalu jauh ya? Enggak, cuma mungkin 5 menitan gitu. Oke, nah untuk perbedaan dalam sistem belajar nih, ada kesenjangan nggak sih antara UM Pontianak sama universitas yang kalian datangi? Bukan kesenjangan sih, maksudnya ini kayak hal baru lah yang kalian dapetin. Nah, boleh Sasa dulu. Kalau dari Salsa, kalau misalnya di UMJ, Salsa kan di Fakultas Kesehatan Masyarakat itu dia pakai Edlink, Kak. Kalau di sini kan biasanya tuh pakai Google Classroom segala macam kan. Kalau di sana tuh pakai Edlink, dan menurut Salsa kalau misalnya pakai Edlink tuh lebih mudah gitu. Ada videonya juga segala macam. Terus absennya juga enak yang dosen-dosennya. Absennya gimana? Emang ada metode terbaru kah? Kayak absennya tuh bisa kayak di QR gitu, iya. Oh, di QR. Iya. Di scan ya? Iya, di scan bisa. Wow, jadi nggak perlu tulis. Nggak perlu yang manual kayak di sini kan manual banget ya. Senang nggak? Oke, soon tuh UMP kayak gitu ya. Amin. Nah, kalau Ismi?
Sama Kak, di sana dia pakai LMS Umi, jadi kayak pakai web. Jadi misalnya kalau ada mata perkuliahan atau ada tugas semuanya ada di situ. Jadi misalnya kalau kita nggak masuk, tinggal absen aja di situ, langsung dari situnya. Maupun tugas atau apa semuanya ada di situ. So websitenya ya. Iya. Nah oke. Nah terus gimana sih apa ya pengalaman yang paling berkesan nih ketika berkuliah di sana? Pengalaman tentunya teman-teman di sana baik-baik, ramah-ramah, terus juga dari dosen-dosennya juga kayak kalau gimana ya menekankan kita untuk terus ada tugas itu kayak kita yang dikejar Kak. Oke. Kalau ada tugas itu kita yang dikejar sampai selesai sampai benar-benar itu. Tapi tugasnya banyak nggak kalau di sana di Umi? Ya banyak sekali Lumayan daripada ya? sini. Banyak Kalau sekali. UMJ? UMJ sama sih Kak, teman-temannya juga welcome. Terus dosen-dosennya juga benar-benar ngajarin kita gitu kan, karena kan pasti ada perbedaan banget kan Kak. Dosen-dosennya benar-benar welcome. Bahkan ibu-ibu kantinnya juga welcome banget sama gitu? kita, sering nyariin kita kalau misalnya kita nggak jajan. Kok bisa? Apakah ada Karena perkenalan di ini situ? ibu kantinnya tuh orang Pontianak dulunya. Jadi kayak ngomong bahasa Pontianak tuh masih bisa. Nyambung gitu ya. Jadi kalau misalnya kita kemana tuh dicariin kalau nggak kantin. Padahal baru 3 bulan kan, tapi itu udah bermakna sekali. Kita juga banyak disaranin sama dosen-dosennya, ini loh wisatanya gitu kan. Kita kemarin juga sempet kayak ke Jogja, ke Bandung, ke mana lagi ya? Karena Kemarin. akses di sana itu deket kan? Iya, ke Bogor juga sempet. Wih, seru banget. Iya. Nah, itu dukungan nih dari kampus pastinya ada dong. Nah, untuk jajan sama transport sendiri nih, itu kalian dapat dari mana sih? Kalau dari ISMI sih tentunya difasilitasi dari prodi, ya dikasih uang bulanan. Terus tuh cuma bedanya kepotong lah Kak, karena di sana ISMI ngekos. Di ngekos. Jadi kepotong sama sisanya kos, sisanya uang jajan makan gitu dan jalan-jalan juga. Kalau itu? Kalau Salsa dapat reward Kak dari fakultas. Alhamdulillah lah menutupin itu. Terus pastinya kepotong juga karena kan Salsa nih asrama tapi bayar. Oh gitu. Iya. Oke. Kepotong Enggak banyak lah ya. Enggak banyak. Tapi kan kalau untuk nilai gimana nih prodi? Nah, nilai prodi baik banget, ngasih nilai bagus. Aman ya? Aman. Nilai aman. Dikonversikan nggak sih? Aman, iya dikonversikan. Waktu datang juga Salsa sempat kayak bingung gitu kan Kak, takutnya ngulang gitu kan. Kita kan jadi deg-degan juga kalau misalnya ngulang kan semester tua gitu kan. Kata dekan Salsa, waktu itu beliau juga dosen PA Salsa kebetulan, nggak apa-apa, ini aman nilainya gitu, baik banget. Jadi sangat amat dibantu Iya. ya. Nah, ketika kalian pergi ke sana nih, di satu kampusnya satu orang atau ada beberapa mahasiswa lagi? Kayak misalnya kan di UM Pontianak nih, apakah di Jakarta nih ada 2 orang atau di Sukabumi 2 orang gitu? Apa kalian cuma sendiri? Kalau dari Sukabumi sih dari sini 4 orang Kak, dari prodi pendidikan kimia 1 sama pendidikan biologi pendidikan kimia 2 orang, pendidikan biologi 2 orang. Jadi di satu kampus ya yang sama. Oh iya Kak, sama satu lagi ISMI kan dari prodi pendidikan kimia, tapi di sana itu dikonversikan juga karena di sana kimia murni, makanya ISMI gabung ke 2 prodi. Jadi di sana masuk ke prodi pendidikan biologi dan dan kimia murni di sana. Itu gimana pelajarannya? Ada shock dikit nggak kan karena beda ya? Beda, kimia murni sama pendidikan kimia kan kalau di sana kan kimia murni lebih mendalam lah kan Kak. Lebih mendalam. Jadi itu untungnya bisa menyesuaikan ya. Bisa. Kalau ini Salsa? Kalau Salsa ada 6 orang, 4 dari kesehatan masyarakat, 2-nya dari bisnis digital. Tapi yang anak bisnis digital pada saat di sana itu dikonversikan ke manajemen, soalnya di sana nggak ada bisnis digital. Terus apa ya? Rencana ke depannya nih? Apa kalian masih mau mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di kampus atau kayak udahlah aku mau fokus kuliah? Jujur ya kalau diberi kesempatan kita suka kayak apalagi jalan-jalan gitu. Pastinya kita mau Kak. Apalagi menambah pengalaman kan. Menambah pengalaman juga. Nah, boleh dong ceritain satu hal unik nih. Apa yang kalian alami ketika di sana? Hal unik. Selain bahasa ya. Iya. Ini sih Kak, kalau misalnya di Jakarta ini segala macam TJ. Kalau di sini kan nggak ada kan Kak. Terus kereta api, kalau di sini benar-benar nggak ada sama sekali. Kalau misalnya naik kereta api tuh rasanya kayak wah ini ya rasanya naik kereta api itu menurut salah satu unik banget gitu. Naik bus juga sih. Naik bus ya. Kalau Ismi sama juga Kak, kayak yang belum pernah kita temui itu
ketemunya di sana gitu. Di sini kan nggak ada yang namanya kereta api atau yang namanya kebun teh di sana Kak. Kebun teh jadinya juga. dingin di sana, kebun teh banyak. Aduh, senang sekali ya rasanya bisa belajar keluar gitu kan dan dibiayain gitu. Nah, boleh dong nih kasih tips nih untuk teman-teman di rumah nih, gimana sih caranya bisa jadi kayak kalian gitu yang punya semangat dan motivasi untuk pergi ke sana. Kasih Ismi dulu. Kalau tentunya dari saya sih motivasi ya Kak. Kasih tips aja sih gak apa-apa. Tips untuk teman-teman kayak apalah gitu. Misalnya ada berkesempatan dikasih peluang untuk mengikuti itu, saran saya ikutin karena emang benar-benar seru. Selain menambah pengalaman juga bisa menambahkan wawasan ilmu kayak gitu. Oke. Kalau Salsa, kalau misalnya dikasih kesempatan gitu ikut aja, karena pastinya tadi menambah pengalaman dan siapa tahu kampus yang kita datang itu kampus yang dulu kita idam-idamkan. Terus kalau dari Salsa, lebih baik kita tuh mencoba tapi gagal daripada kalau misalnya kita nggak coba sama sekali, itu menjadi penyesalan seumur hidup. Bis. Ini terakhir nih aku penasaran deh sama motivasi kalian nih. Apa sih motivasinya sampai gitu kan jauh-jauh pergi ke sana? Motivasi dari kita pokoknya semangat, kayak semangat terus lah kan. Maksudnya motivasi yang kenapa kalian tuh akhirnya memilih program MBKM gitu? Karena tadi kita juga mau ngembangin diri kita, terus kita juga mau relasi, terus karena kita penasaran banget nih di luar Kalimantan tuh kayak gimana, makanya tuh kita ikut gitu. Itu sih Kak. Oh, kalian organisasi juga ya? Iya. Gimana deh cara bagi waktu nih? Organisasi juga, Kalau belajar juga ya gitu. Kalau Salsa karena kemarin MBKM itu kan sebenarnya banyak keraguan sih Kak kemarin. Karena bimbang juga kan, satu sisi Prokja, satu sisi teman-temannya juga takutnya tuh nggak bisa berbaur juga di sana, takutnya jadi homesick segala macam. Kalau Salsa sih ya kembali yang tadi yang Salsa motivasi Salsa yang lebih baik kita coba aja semuanya, nggak apa-apa. Intinya kan kalau misalnya kita mau kuliah, prioritasin aja kuliah. Kalau misalnya kita dikasih kesempatan ya udah ikutin aja alurnya, terserah mau gimana. Udah ada yang ngatur. Oke, nah gimana kalau Ismi? Ya Kak, sama Kak juga. Sama kayak Salsa tadi, sebaiknya kita mencoba dulu, diberikan kesempatan yang itu Kak. Oke, ini seru banget sih. Bisa gimana ya? Masih muda lagi kan? Semester berapa? Salsa semester 4. Semester 4 dan semester 6 kan? Berarti pokoknya semester 5 dong? Iya, semester 5 kan, 3 dan 5 ini yang benar-benar mereka keluar dari zona nyaman kan. Dan benar kata Salsa tadi, kalau ada kesempatan ambil, jangan nggak ngambil, jangan dilewatin, takutnya nyesel. Nah itu tadi teman-teman cerita seru dari Salsa dan Ismi ya, karena mengikuti program MBKM nih. Nah teman-teman, saya benar kata Salsa tadi, jangan pernah tidak mengambil ya kesempatan itu ketika datang. Itu aja dari kami. Aku tunggu cerita seru kalian di sini. Bye, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.